apa ya, head to head kan secara apple to apple. Beda gitu. Makin jago nih kayaknya. Itu di kelas gue belajar gitu. Serem banget ini. Aku agak ketar-ketir nih. Tapi kita langsung masuk draft aja kali. Oke, kita bakal langsung menuju ke draft dan betul respect terhadap Nathan Goni. Wow, makanya analis. Aku speechless. Nathan di band bener-bener respect ke area Y4. Tadi juga ngeliat berkaca LY4 itu bener-bener positioningnya juga damage-nya, impact-nya luar biasa. Dan tampaknya Acil game plan-nya nggak mau pakai Pakito langsung dihilangkan dari line of round. Pakito langsung dihilangkan dan juga Selena sebagai respect band juga terhadap RSG mengetahui tadi si Selenanya, Lelanya selalu kena langsung bisa mempick off banyak banget member dari opposing timnya. Tapi sekarang kita bisa melihat siapa akan menjadi last band dari tim RSG. Apakah akan menuju Albert juga karena kita bisa lihat Linknya sudah di ban, Hayabusa sudah di ban. Apakah Amon ya sekarang akan di ban? Tapi ternyata show-nya R7. Mereka tidak mau mencoba untuk di pick off sama sekali dari R7, tapi ternyata itu membuka YP dari seorang Clay, dan bahkan ini bisa menutup dan mematikan ya. Kita lihat di situ tuh, mematikan pergerakan dari Marksman harusnya. Yes, bener banget. Nah ini nih responnya nih, Clint sama mungkin aja seorang Eamon. Clint dan Eamon masih terbuka. Ini bahaya banget. Matilda juga masih terbuka. Matilda Clint kalau menurut aku. Matilda Clint. Matilda Esmeralda. Esmeralda. Bahkan Matildanya nggak mau di-secure juga dari teman-teman RSG. Mereka lebih memilih Ruby dan Esmeralda. Esmeralda yang kalau misalnya jatuh ke tangannya RRQ juga bahaya banget ya. Jadi mungkin mereka mau secure itu untuk diri mereka sendiri, dan juga Ruby untuk mungkin mereka mengantisipasi kalau misalnya Albert mau menggunakan hero-hero yang dash heavy, mungkin assassin ataupun hero-hero lainnya. Jadi mereka mau menggunakan itu sebagai counter dulu. Nah, untuk jawaban dari RRQ Hoshi karena Matilda masih terbuka dan juga hero-hero lainnya, akankah mereka secure hero tersebut? Yang bahaya adalah ketika kali ini adanya pergerakan Popheus dari sisi sebelah kanan. RSG. Esmeralda bisa mengcounter seorang YB dengan absorb damage yang dimiliki. Matilda juga? Matilda juga kena counter dengan shieldnya. Yes. Jadi kita lihat aja nih, respon akankah seperti yang tadi OJ bilang, satu hero Phoveus mungkin, tapi kayaknya kalau Phoveus berarti Ruby-nya Rom lagi ya. Beatrix. Gold lane-nya Beatrix. Atau bisa di arah mid lane loh. Bisa. Ya? Bisa. Belum tentu. Jadi ini sebenarnya masih fleksibel juga sebenarnya dari RSG, mereka masih ngebuka hero. Dan kalau dari RRQ cukup to the point, di mana tentunya Matilda akan menjadi Rom, Yves menjadi mid lane, dan Clint akan mengisi gold lane-nya. Ini kalau head to head Clint dan juga Beatrix, Clint harus berhati-hati di early. Tetapi di fase yang kedua, Lancelot, hero Albert dilimitasi. No more Lancelot for Albert, no Link and Hayabusa for Albert. Tapi Roger terbuka. Roger Amon juga. Masih ada, atau bahkan ada surprise pick lagi. Yes, masih kita nggak ada yang tahu. Atau tiba-tiba dia di tengah Balmond dan Pakita yang di ban. Farsa? Farsa untuk gold lane-nya dia tutup dan juga support. Bagus banget ini Farsanya ditutup. Aku cukup menarik sih, tadi dia kenapa ngambil Beatrix terlebih dahulu ya. Kenapa nggak Farsa dulu ya diamanin ya? Masih ada Brody juga di gold lane-nya, masih ada flex gitu loh. Nah itu dia ya, cukup menarik. Oke, Farsa sudah diamankan kali ini Goni. Oke, Farsa tentunya hero yang bisa dibilang head counternya, bukan counter ya, head to headnya Yves lah, sama-sama high ground. Dan sudah dihilangkan, berarti satu opsi hilang untuk mid lane. Dan RSG, Eamon, Lancelot. Berarti kalau kita hitung nih 1, 2, 3, 4 hero. Albert. Satu R7. Satu R7 sama Finn. Bisa Finn, betul. Jadi ini respectnya luar biasa ya. Tapi lagi dan lagi Albert tuh hero poolnya cukup luas. Jadi kalau misalnya pun assassin hero di ban, dia juga memiliki option lainnya. Masih ada Roger kayak tadi Oji bilang. Tapi sekarang kita akan melihat ban yang terakhir dari RRQ. Apakah dia akan ban lagi terhadap
mid lane-nya mengetahui kalau misalnya RSG masih belum mensecure role tersebut, masih ada Lilia, masih ada Kagura juga yang bisa di-ban atau menjadi pilihan untuk RRQ. Kagura sih aku dibanding Lilia. Lilia tapi Lilia. Oh berarti mereka mau tabrak ya? Mereka Mili. kayaknya- Berarti Mili ya, 2 hero pick terakhir dari RRQ Mili nih harusnya. setuju sih. Mereka butuh frontline loh. Dan tentunya kayak Lapu-Lapu, Yuzong juga masih terbuka, tentunya ngarah ke Beatrix. Kita lihat aja nih, satu hero yang diamankan dulu karena Roger bisa aja langsung diambil nih. Iya, jungle tuh. Nah, Karena jungler. mereka masih saling mencari jungler position. Iya betul. Roger atau ISS Albert. Oh. Ngeri nih. ISS Albert bisa. Itu lawan Esmeralda di late game atau punya item itu berantakan sama dia punya immune. Yes. Menurut gue sih ISS ya kiri ya. RRQ Kiri. ISS dan ternyata di seberang ada Balmond. Wow, Balmond jungler nih bau-baunya nih. Mencium bau-bau busuknya ini sih begitu kayaknya. Saya udah mulai mencium. Akankah di sini akan ada satu buah ISS atau Roger Ya SS atau sama bahkan Yuzong. tiba-tiba Granger? Bisa Granger. dong. Albert main Granger juga kan? Main, cuman harus early-nya harus kuat. Kalau misalkan main Granger, ISS gak sih kalau gua? ya SS lebih safe. Ini bisa ngilangin immune. Nge-immune seorang Ruby. Ya, One way situation Esmeralda bisa. benar. Lebih independen, lebih Independen, secure, ya, lebih betul. independen juga. Mountain Shockernya juga informasi itu penting, terutama di late game. Kita lihat aja dua hero nih, Roger dan Yuzong. Roger yang diamankan malah oleh Albert untuk mengisi posisi junglernya dan juga ditemenin oleh Yuzong. Oke, jadi RSC sekarang tinggal mengambil posisi mid lanernya nih. Kalau misalnya Beatrix di gold lane. Iya. Tapi masih belum tahu ya. Nih Balmondnya taruh di mana nih? Bisa di arah gold Tapi kayaknya jungler sih. jungler ya. Wow, kita akan melihat Kadita di tangannya RSG dan Kadita juga di patch yang terbaru di buff lagi ya. Wow, ini job desk dari seorang Kadita itu clean. Clean Ngincer. atau Yves itu. Kalau di mid lane masih laning phase tentunya ngincer ke Yves, tetapi kalau udah main ganking itu ngincer ke arah clean. Gila draft ya. Draftnya Oke banget sih Gue dari kedua. suka. Ya, dua-duanya equal, cukup sama-sama komplit. Walaupun kalau bisa kita anggap dari sisi sebelah kanan mereka memiliki frontlanernya itu dari segi fighternya. Roamernya juga punya inisiator, di sisi kiri juga pun sama. Tapi untuk di early seperti ini mereka mungkin dari sisi samping dimenangkan oleh RSG, tapi untuk di arah mid dimenangkan oleh tim RRQ. Iya, setuju. Dan kalau ngelihat dari draft itu ngeri banget. Ini dua-duanya equal. So, kita bakal langsung menyaksikan akankah RRQ masih mampu memecahkan RSG SG dengan kekalahan pertamanya mereka langsung menuju ke Land of Dawn bersama Eternal Ranger Mas dan juga Koni. Yes, jadi ini akan menjadi the last match of the day ya guys, untuk menutupi group stage kita hari keempat kita. Dan di sini kita bisa melihat, jujur gue excited banget ngeliat Kadita ini karena jarang banget yang mau milih Kadita dan terakhir di tangannya Godiva doang. Yes. Di respect itu kalau Godiva beda kalau susahnya. Dia udah kayak benar-benar main Kadita itu udah lama banget dan bahkan dia emang mengerikan sekali. Lihat, dua player dari Retribution diamankan oleh seorang Albert dengan cukup cepat. Di arah Little Wonder berhasil diamankan. Albert tidak mau terlalu agresif dari Bang Sin sendiri. Dia akan lebih sabar menunggu dan VYN is coming. Ini tandanya Bang Sin bakal coba untuk melakukan satu buah last hit menuju ke arah gold lane-nya. Yes, kita akan melihat apa yang akan terjadi di sini. Vin sudah menunggu dengan sangat patient, sangat sabar untuk mungkin mencari pick off ataupun pressure terhadap baby cakes gitu. Tapi untuk sekarang masih cukup equal. Mereka berdua juga masih main sangat pasif, mencari kesempatan dan mencari opening yang pas. Dan bukan hanya itu aja, lihat PN udah melihat ada posisi dari Wolsey di depan sana. Coba dibuka, bakal dipukul mundur. Jangan sampai ada yang bisa mendekati seorang Albert. Dan fun fact-nya, di M-World Series, EVO SG belum pernah menang melawan RKOC di pertemuan terakhir pada grup D saat M2 World Championship di mana RKOC menang 2-1 melawan EVO SG. Oke,
Lihat R7 bahkan terkena first blood dari bottom lane. R7 harus tumbang begitu saja dengan Yuzongnya. Tidak bisa mendapatkan apapun dari tim Anarchy OC, malah mereka harus kehilangan 1 buah poin di awal. Satu tim langsung dipocket oleh teman-teman dari RSG Singapura dan sekarang mereka langsung menuju ke objektif berikutnya yaitu di Turtle. Tapi kita bisa melihat kalau Vin sudah berusaha untuk membuka map, memberi informasi dan juga mengasih pressure mungkin. Tapi lihat dari pergerakan Anarchy OC kayaknya mereka nggak mau kontes ya. Yes, mereka merelakan 1 buah turtle kali ini karena lihat Elia4, mereka punya retribution, mereka punya level counter, mereka punya 2 spell yang sangat-sangat menguntungkan di saat perebutan objektif seperti turtle dan juga Lord Eternal. Yes, benar banget. Tapi sayangnya tidak ada kompensasi dari pihak Anarchy Hoshi juga. Mereka harus kehilangan 1 point kill, 1 turtle dan bahkan di atas juga mereka nggak berusaha untuk push juga ya ke arah Clint ya. Yes, dan di sana ada Sana yang berada di sana. Ada Sana yang berani di sana. Ya salah dong. Kita pesen Grab di sana juga. Boleh dong Goni, jangan lupa pakai kode Indopret ya Goni. Dan juga dapetin diskon 70%. Oke, itemnya Goni silakan. Oh, kalau dari item tentunya belum pada jadi, tetapi kalau kita ngelihat agresif defense langsung ya, War X akan diamankan oleh LY4. Tetapi untuk saat ini RSGSG menggunakan komposisi nabrak kecuali Beatrix. Dan kalau dari Hierarchy Hoshi ini agak semi front to back karena ada engage juga, agak nabrak dari Matilda. Tetapi kita lihat nih dari komposisi agak sedikit lebih kompleks ke arah Hierarchy Hoshi. Oke, informasi telah diberikan oleh seorang Bangsin di depan sana. Ada Baby Cakes, tapi lihat Pin udah level 4. Baby Cakes bakal coba diambil begitu saja. Harus berkira ke arah belakang, tapi ternyata masih mendapatkan 1 buah Baby Cakes. Hilang begitu saja tembakan dari seorang Bangsin, tapi ternyata ditukar dengan 1 buah Ward Manipulation. Bangsin pun harus hilang. Ward Manipulation di cancel oleh seorang Wolsey. Diberhentikan pergerakannya sama-sama God Laner, tapi kali ini diuntungkan tim RSG. Kenapa? Karena VYN pun harus tumbang Eternal. Yes, 2 tukar 1 tadi di bagian atas, di mana Sin juga terpaksa harus ditumbangkan. Tapi sekarang RSG dia belum mengetahui ada banyak fokus ke arah atas. Dia mampu mengambil setengah dari Gold Shield Turret. Tapi di sini Finn berusaha membuka sesuatu, membantu Clay untuk nge-clear minionnya. Dan kita bisa melihat kalau misalnya rotasi dari RSG mau mungkin menuju ke bawah. Oh no way. Ini lagi ada one by one situation dari seorang R7, sepertinya tidak terlalu baik karena R7 tadi ditumbangkan untuk yang pertama ya. Jadi membuat para pemain dari tim RSG mungkin merasa mereka lebih unggul dari segi gold dan juga EXP-nya. Sedangkan para pemain dari tim Anarchy OC mereka memaksa keributan. Ingat mereka dengan berempat tidak ada sama sekali bantuan dari Bangsin. Mencoba untuk fokus. Clay stay on position dari Bangsin kali ini tidak bisa membantu, bahkan Wolsey is coming. Clay akan coba untuk mundur, dipaksa ke arah belakang, dilepas 1 buah turtle, tapi Elia akan menjadi pilihan. Saya akan di belakang dan bahkan Retribution dengan Ghost Point. Elia akan menjadi pilihan, ada Albert di depan sana dengan memberikan 1 buah beritan, bahkan Airborne, lihat R7 still survive dan bahkan Albert tidak peduli apapun yang berada di depan dia. Objektif dia habiskan seorang Kadita, double kill, triple kill didapatkan. Albert berhasil mengamalkan triple kill, sang serigala mengamuk. Triple kill dan juga bantu memprotek seorang Sin yang hampir tumbang juga di tangannya RSG Singapura. Tapi di sini Albert mencari lagi dan lagi kesempatan untuk mengambil salah satu member dari RSG Singapura juga. Dan wow, what a play dari Anarchy Hoshi. Yes, lihat tadi dengan adanya seorang Yuzong dari R7, dia berhasil hidup dengan adanya 1 buah Rough Wave karena pasifnya nyala, Goni. Pasifnya nyala tadi. That's why ketika dia Rough Wave, darahnya tetap kembali ke regen karena pasifnya nyala. Dan itulah momentum di mana Albert itu masuk. Silakan. Nah, Goni. ini dia. Dan itu salah satu kerugian. Life steal-nya nyala, Ji. Yes. Tapi Rough Wave juga jangan targetin ke Yuzong. Itu mungkin ada sedikit salah ya. Mungkin kurang informasi. Jadi terpaksa Rough Wave-nya ke Yuzong. Dan itu membuka semua tim RRQ tentunya kalau udah nggak ada Rough Wave untuk maju. Yes, membuka Albert bisa masuk dia tanpa ada sedikit hambatan, tapi di arah fault lane sana sepertinya Baby King standby on position. Ada seorang Loshi terkena 1 buah quick draw dibalaskan, dan tapi ternyata 1 buah turret harus direlakan Eternal. Mereka harus merelakan Anarchy Hoshi dengan turret yang benar-benar dijaga dengan baik.
Yes, harus ditumbangkan dan untuk saat ini Araki Hoshi malah belum mendapatkan satu objektif pun di segi turret. Dan di sini kita bisa melihat agresif banget permainannya. Rafui sudah dibuka Ocean RC juga dan lihat di situ damage yang sangat luar biasa harus menumbangkan seorang Ruby. Lifer menjadi korban yang berikutnya ada Slice Harmon yang connect juga dan lihat R7 berusaha memprotek teman-temannya dan di sini sana menjadi korban yang berikutnya. Triple kill diamankan Oji. Dan looking for Maniac. No. Gak berani masuk lebih dalam lagi. Nggak mau lupa daratan. Lebih memilih ke arah sadar diri. Dan ternyata mundur ke arah Turtle. Hampir saja almost is never enough. Hampir tidak cukup ternyata Goni. Hampir hat-trick Maniac hari ini, tetapi masih ditahan dulu. Game belum berakhir, tetapi Albert memilih untuk mengamankan Turtle. Dan ini berarti apa? Lane management masih dipegang oleh RRQ Hoshi. Dan kalau kita ngintip item Windtalker, War Axe, dan On The Way Endless Battle, Albert ini kalau the true damage-nya udah keluar, wow, teman-teman dari RSG harus lebih berhati-hati. Lihat Dominance Ice dari kiri dan kanan udah jadi, tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Oke, PS kill ke arah belakang. Ternyata enggak men-trigger satu buah pasif. Ini dari seorang sana. Satu buah konsultan dikeluarkan. PS bakal coba ditarik begitu saja, tapi ternyata tidak. Memilih ke arah Bangsin. Bangsin terbuka posisinya kali ini bisa saja ditarik kapanpun. Dan satu hal yang mereka harus tahu. PYN ini kalau dikomit lagi dia bisa selamatkan dirinya dengan Secret Eagle. Ingat upload damage yang dimiliki dari seorang PYN. Nah itu yang membuat tim fight tadi berhasil di tangan dari seorang PYN. Yes, benar banget. Tapi RRQ Hoshi juga harus berhati-hati ya, karena mereka kalah nih di segi turret. Mereka sudah kehilangan turret di bagian atas, turret di bagian bawah, dan untuk saat ini lebih disiplin RSG Singapore dan RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati. Oke, kita menyentuh 100.000 viewers. Tepuk tangan dulu ya. Dan jangan lupa di like juga, di share juga kalian para sobat Mobile Legends. Dan yang cukup berbahaya adalah lihat di bawah sana Goni. Sana sudah berada di bawah sana. Sana di bawah sana. Ini. Tetapi untuk sampai saat ini ya, komposisi nabrak masih berhasil. Oke, coba dipasang Baby Cakes masih bisa dengan flicker, tapi Ward pada mulai sekarang belakang ditaruh begitu saja dan YP dapatkan satu buah 2 poin kill diamankan seorang Albert. Berhasil memecahkan satu buah turret tanpa adanya Kadita terlalu dalam. Ini menjadi kesempatan untuk tim RRQ Hoshi Serna. Yes, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan objektif selanjutnya di mid-side turret, dan itu tadi Kadita ya berusaha sih. Dia berusaha untuk nge-cancel reward manipulation yang terjadi di belakang oleh seorang Clay. Namun sayangnya mungkin agak datang terlalu lambat karena dia berusaha untuk men-pick up di bagian bawah. Tapi lihat di sini advantage yang diambil oleh RRQ Hoshi sehingga mereka bisa unggul dalam segi gold sebesar 3.000 dan objektif di bagian atas. Iya, nggak apa-apa Bangsin, lewat aja turret. Emang nggak ada yang lihat, lewat aja. Untung ada guiding win. Itu kalau nggak ada kan Mayan kena damage. Koordinasi itu, Ji. Koordinasi. Emang preman God Lane beda, mau ada turret urusan belakang. Punten seluruh Bangsin mau lewat, gitu. Malah turret yang takut kayaknya dilihat-lihat ya. Oke, dengan gold seperti ini langsung berbanding kebalik kayaknya Goni. Wow, ini komposisinya udah mulai ngebalik. RRQ mereka udah mulai menemuin momentumnya. Bahkan gold lead-nya langsung 4.000 dikemas oleh RRQ Hoshi. Yang berarti apa? Albert udah mendapatkan endless battle-nya juga. RSG harus lebih berhati-hati kalau mau setup team fight. Oke, lihat Sin berhasil menangkap Multi. Tertangkap dengan satu buah jaringnya, tapi Ward Paribus ke arah belakang. Oh my god, double kill. Looking for triple kill. Berhasil didapatkan. Looking for Media untuk seorang Albert. Media akan menjadi Savage! Again and again! Albert featuring Ranger Mask mendapatkan damage pertama di MD1 Championship! Wow, pertunjukan yang sangat luar biasa oleh Albert, bisa mengsecure Savage yang pertama di M3. Bener-bener luar biasa Ojia. Lagi-lagi Albert dapat Savage gue kesin. Dukun Duta Savage. Duta Savage. Maniac 2 kali di pagi hari. Gue lepasin kan tadi tenaga gue untuk Savage. Ingat gak tadi gue Benar. begitu. Sabar.